Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang kelima, ayat 39 sampai ayat 40. Sekali lagi, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul keuntungan pribadi. Nah, mari Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama dan kita mau terima berkat serta pesan-pesan Tuhan melalui renungan 79 hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca. Ya, dalam perikop ini Bapak Ibu kita dapat mengetahui bagaimana ada keterlibatan antara Tuhan Yesus tetapi hanya dengan orang-orang Yahudi saja. Tidak ada murid-murid yang diceritakan dalam peristiwa tersebut. Peristiwa yang terjadi di sini adalah bagaimana Tuhan Yesus memberikan kesaksian dan pengajaran tentang dirinya. Dan kemudian Tuhan Yesus juga menjelaskan tentang kekuasaannya, ya, di mana Tuhan Yesus itu berkuasa menghidupkan dan menghakimi. Tuhan Yesus di sana juga menjelaskan hubungannya dengan Bapa itu seperti apa. Jadi intinya sebenarnya yang Tuhan Yesus sedang jelaskan di dalam peristiwa ini yaitu bagaimana dia menjelaskan dirinya bahwa dia itu diutus oleh Allah untuk menjadi Mesias. Dan semua hal ini disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem, kemungkinan besar di sekitar Bait Allah karena sebelumnya ada peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus itu tadi baru saja menyembuhkan orang yang lumpuh selama 30 tahun di kolam Bethesda, kemudian selanjutnya terjadilah peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu, apa interpretasinya? Apa yang dapat kita kemudian pelajari dari peristiwa ini? Ya, dalam penjelasannya ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap kemudian menjelaskan siapa dirinya kepada orang Yahudi, di sana ada salah satu hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yaitu di dalam ayat pokok kita tadi, ayat 39 sampai ayat 40. Jika kita simak lebih lagi, ucapan Tuhan Yesus di sini seperti mempertanyakan dan meragukan perbuatan orang-orang Yahudi. Dalam ayat 39 sampai 40 tadi, di sana Tuhan Yesus mengetahui dan menyampaikan bahwa memang orang-orang Yahudi ini menyelidiki, mempelajari kitab-kitab suci. Dan ini memang adalah perbuatan yang baik dan juga benar. Karena orang-orang Yahudi itu mereka benar-benar serius Bapak Ibu dengan kitab-kitab suci. Mereka membaca kitab-kitab suci setiap hari di dalam rumah ibadat. Kemudian mereka mempunyai rabi atau guru dan ahli-ahli Taurat yang khusus untuk mengajarkan kitab-kitab suci tersebut. Dan juga ada ahli-ahli hukum yang benar-benar mereka ini rajin, giat mempelajari kitab-kitab suci dan kemudian sangat pandai, sangat kritis mengenai isi kitab-kitab suci tersebut. Nah, tentunya semua hal ini adalah sesuatu yang sangat baik. Bagaimana orang-orang Yahudi sangat serius dalam mendalami dan mempelajari kitab-kitab suci yang tentunya di dalamnya ada firman Tuhan. Nah, hanya saja Bapak Ibu, ternyata ada kekurangan dari orang-orang Yahudi yang sangat fatal. Walaupun mereka giat mempelajari kitab-kitab suci tadi. Yaitu ternyata tujuan orang-orang Yahudi dalam mempelajari dan menyelidiki kitab-kitab suci ini hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Yaitu mencari kemuliaan, mencari kehormatan dan kebanggaan bagi diri mereka sendiri. Diri mereka secara pribadi. Nah, karena memang di lingkungan orang-orang Yahudi pada saat itu, bagi mereka yang menyelidiki, yang mempelajari kitab-kitab suci, mereka kemudian akan menjadi ahli Taurat, yang kemudian nanti akan menjadi anggota majelis agama atau sering kita kenal sebagai Sanhedrin. Nah, jika sudah masuk dalam golongan Sanhedrin ini, maka
di kalangan orang-orang Yahudi, mereka akan dipandang sebagai seorang yang sangat berhikmat, yang sangat pandai, ya, mulia karena ada hukum Taurat dan kitab-kitab suci yang sudah mereka dalami, yang sudah mereka pahami dan sangat-sangat mereka kuasai. Nah, ini tentunya bukan sesuatu yang baik Bapak Ibu ya, walaupun sebenarnya mereka melakukan sesuatu yang baik, yaitu belajar firman Tuhan, menyelidiki kitab suci yang di dalamnya ada firman Allah. Tetapi kemudian ternyata tujuannya, maksudnya, niatnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, ini tentunya tidak benar. Nah, inilah yang menjadi pelajaran dan juga nasihat penting bagi kita umat-umat Tuhan. Jangan sampai kita ini mempelajari, mendalami, menyelidiki, merenungkan firman Tuhan hanya untuk kemudian menambah kemampuan diri sendiri. Sehingga kemudian kita nanti akan dapat pujian, dapat sanjungan, penghormatan, dan pengakuan dari orang lain saja. Atau lebih singkatnya, janganlah hendaknya kita mempelajari firman Tuhan hanya untuk kepentingan, keuntungan pribadi saja. Dan malah tidak melakukan firman Tuhan itu dengan sepenuh hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memang harus membaca, kita memang harus mempelajari, mendalami, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan atau Alkitab yang saat ini kita miliki. Karena ini memang juga adalah kehendak Tuhan, perintah Tuhan, dan juga sesuatu yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Di sana firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang wajib, yang Tuhan kehendaki, karena itu pun untuk kebaikan kita. Dari firman Tuhan kita dididik, kita diajar, kita dibantu untuk tahu yang benar dan melakukan yang benar. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah bagaimana kita melakukan juga setiap firman Tuhan yang sudah kita pelajari itu, yang sudah kita renungkan, yang sudah kita dalami. Salah satunya adalah bagaimana kita gunakan firman Tuhan ya untuk membangkitkan iman kita dan untuk memberkati, menguatkan ya orang lain yang ada di sekitar kita. Dan bukannya untuk mencari penghormatan, bukan untuk mencari ketenaran bagi diri sendiri, atau supaya dipandang paling pintar, paling pandai, dipandang hebat oleh orang lain, atau supaya orang lain melihat kita sebagai pribadi yang rohani banget ini, ya suci, kudus gitu ya, soleh sekali, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tentunya hal itu juga tidak dikenan oleh Tuhan, walaupun kita mengetahui banyak tentang firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 1b sampai ayat yang ketiga, untuk lebih memudahkan kita memahaminya, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia. Di sana dikatakan, sebagai pengikut Kristus, kita merasa bahwa kita semua mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Namun ingatlah bahwa pengetahuan biasanya membuat kita sombong. Kasih lebih penting daripada pengetahuan, karena kasih membuat kita saling membangun. Bila ada di antara kalian yang menganggap dirinya mempunyai banyak pengetahuan, sebenarnya pengetahuannya belum sempurna. Tetapi kalau kamu mengasihi Allah, kamu berkenan di matanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, ya itu adalah bagian dari firman Tuhan yang harus kita praktekkan. Kalau kita melakukannya, kalau kita mempraktekkannya, ya tentunya Tuhan akan berkenan di mana kita memahami firman Tuhan dan juga kita melakukannya. Dan itu yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana dikatakan bahwa pengetahuan itu biasanya bisa bikin orang sombong. Ya, kalau merasa dia paling pandai, dia punya pengetahuan yang banyak, orang bisa jadi sombong. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih itu lebih penting dari pengetahuan, yaitu kasih kita bisa temukan di mana? Ya dari firman Tuhan, dari kita melakukannya, dari kita mempraktekannya. Itu yang jauh lebih penting ya, dan itu malah bisa memberkati, saling membangun orang lain. Jadi kita belajar bagaimana kita wajib belajar firman Tuhan, mendalami, menyelidiki firman Tuhan, tapi yang terpenting adalah untuk juga kita lakukan, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan untuk supaya dipandai lebih ya dari orang lain.
dan kemudian dipandang istimewa dan sebagainya ya oleh orang lain. Itu yang kemudian harus kita pelajari. Dan apa aplikasinya Bapak Ibu? Jika kita kemudian sudah menguasai, kita sudah mempelajari, kita sudah memahami dan sudah diberkati melalui firman Tuhan, kita juga kemudian wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Yaitu tentunya kita harus rendah hati Bapak Ibu ya. Kita tidak menganggap orang lain lebih rendah karena kemampuan kita lebih dari mereka. Oh mereka gak belajar firman Tuhan seperti saya lebih tahu banyak. Mereka imannya kecil dan sebagainya. Kita mulai merendahkan. Ya itu tidak boleh Bapak Ibu, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita kalau tahu firman Tuhan, kita dalami firman Tuhan, mari kita mau bagikan ilmu itu. Kita mau ajarkan juga, sampaikan juga, jelaskan firman Tuhan itu kepada orang lain. Dan tentunya saat kita memiliki kemampuan untuk bisa memahami firman Tuhan lebih banyak, kita memiliki pengetahuan firman Tuhan lebih banyak, kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Karena itu adalah hikmat anugerah yang Tuhan beri. Dan mari kita pun dari pengetahuan akan firman Tuhan itu, kita mau beri hidup kita untuk melayani Tuhan. Sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ya, dari setiap firman Tuhan yang sudah kita pelajari, kita mau persembahkan hidup kita untuk melayani. Mungkin Bapak Ibu bisa dipakai nantinya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Ya, kemudian bisa untuk konseling antar sesama jemaat Tuhan mungkin. Supaya kalau kita saling sharing atau saling curhat, tetap ada firman Tuhan yang saling menguatkan, ataupun banyak hal lain yang bisa Tuhan percayakan untuk kita kerjakan menjadi pelayanan bagi Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu belajar firman Tuhan, tapi harus disertai dengan kerendahan hati dengan tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi kekuatan serta berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama berdoa mengakhiri renungan kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat pelajari hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu belajar, mendalami firman Tuhan. Namun kemudian jangan untuk hanya mencari keuntungan bagi pribadi kami. Tapi kami mau belajar firman Tuhan untuk kami lakukan, kami praktekkan dan juga kami bagikan kepada orang lain. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada kami yang meminta kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.